masyarakat Provinsi Papua Selatan, kembali lagi bersama saya, Elsia Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan Berbicara. Saat ini kita sedang berada di kantor Bupati Merauke, tepatnya pada tanggal 10 November tahun 2022. Dan tentunya kita saat ini sedang memperingati Hari Pahlawan. Dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Papua Selatan bahwa di kantor Bupati Merauke ada anak dari pahlawan nasional kita dari Provinsi Papua. Untuk itu, bagi teman-teman yang penasaran, mari ikuti acara pada saat hari ini. Ayo masyarakat Papua Selatan, kita akan berdiskusi dengan anak dari pahlawan nasional. Mari ikuti acara ini. Permisi. Masuk. Oh, Elsie. Halo Apa kabar? Abang. Waduh, lama nggak ketemu kita. Luar biasa, kabar baik. Abang kabarnya? Baik. Baik ya. Luar biasa. Abang boleh dong menyapa masyarakat Papua Selatan pada acara Talk South Papua, Papua siap. Selatan Berbicara. Buat masyarakat Papua Selatan dan khususnya warga Kabupaten Merauke seluruhnya, Namek, Namuk, Entago. Waninggap kah? Iya abang. Gimana nih Elsie? Saya baru pertama kali nih abang masuk di pojok hukum. Gimana perasaannya? Perasaannya Nyaman? nyaman sekali bang. Syukurlah, puji Tuhan, Kalau kayak hukum gitu. kan kita kenal biasanya dengan pasal-pasal. Pasal-pasal ribet ya. Ribet pusing bacanya Pusing. bang. Tapi masuk ke ruangan ini rasanya Pokoknya damai. dibuat segar. senyaman mungkin lah. Ini pasti ide kreatifnya Ya, abang nih. puji Tuhan dengan teman-teman juga lah. Iya Gimana, abang. Beb? Dalam momentum 10 November Hari Oh, Pahlawan. siap. Kita bersyukur sekali ya bisa bertemu dengan anak dari pahlawan nasional Terima kita, kasih. Bapak Franz Kaisepo. Jadi tujuannya Elsie dan kawan-kawan live di sini untuk mau berdiskusi dengan abang dalam Boleh. momentum kali ini, bang. Oke. Boleh ya? Boleh, coba kita duduk sambil duduk Oke, sambil kita boleh, Abang. cerita-cerita. Oke. Iya, selain ruangannya nyaman, memang Bapak kita, abang terkasih kita nih Siap. memang orangnya sangat nyaman. Mari bang. Oke, kita silakan duduk kasih. Biar santai. Iya abang, dalam momentum 10 November Iya. kita memperingati Hari Pahlawan yang tepatnya pada tahun 1945 abang ya, dengan sejarahnya Bung Tomo yang mana membakar semangat juang dan telah ditetapkan juga dalam Kepres nomor 316 tahun 1955 ya bang ya. Dan tema kita pada hari ini, Pahlawanku Teladanku. Oh, keren. Kita berterima kasih sekali bisa bersama-sama dengan abang terkasih kita, Abang Antonius Victor Kaisepo, Betul. SHM Iya, ya. Elsie tidak salah bang ya? Betul, Iya betul. betul sekali ya. Pasti sekali betul. Iya. Pasti. Yang merupakan kepala bagian hukum ya di Ya. Pemda Puji Tuhan, Kabupaten kebetulan dipercayakan. Merauke. Iya, puji Tuhan sekali Iya. abang ya. Ada beberapa hal yang ingin Elsie diskusikan dengan abang. Ada beberapa baik. pertanyaan. Yang pertama langsung abang ya. Bagaimana abang memaknai Hari Pahlawan dalam kehidupan abang, yang mana kita ketahui abang ini merupakan seorang anak dari tokoh pahlawan nasional Papua, Bapak Franz Kaisepo. Oh, gitu. Oke, baik. Saya agak mundur sedikit ya, Elsie, Siap, boleh ya. silakan abang. Jadi memang Bapak Franz Kaisepo sendiri kebetulan dalam keluarga saya urutan anak keempat Anak keempat. dalam keluarga. Jadi mungkin kalau di LC sudah tahu lah di sejarah atau apa perjuangan Iya. Bapak, sudah mungkin teman-teman juga warga masyarakat juga tahu, menyimak di berita-berita. Mungkin yang mau saya sampai kasih mungkin sedikit kehidupan kami sebagai Iya, keluarga iya. dan memaknai Hari Pahlawan Iya. ya. Memang Bapak waktu saya lahir kebetulan pada era Bapak sudah selesai menjabat gubernur waktu itu. Jadi Kepera sudah selesai menjabat gubernur. Bapak pindah ke Jakarta, bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan melanjutkan di Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kemudian saya di Jakarta situ. Nah, memang kehidupan dengan Bapak saya nggak terlalu lama ya, karena Bapak meninggal pada saat masih umur sekitar 4 tahun waktu itu. Jadi memang pada umur 4 tahun itu Bapak meninggal. Saya dan ibu saya juga dengan kakak saya kebetulan tinggal di Jakarta, daerah Mangun situ. Nah, pada saat Bapak meninggal di usia saya 4 tahun, terus setelah itu Bapak kan dimakamkan di Biak.
karena memang pada saat itu pemerintah memfasilitasi kita untuk Bapak dimakamkan di Biak, di tepatnya di depan Taman Makam Biak. Iya. Itu sekitar 10 April tahun 79 waktu itu. Pas dimakamkan ke Biak, itu masih lama itu perjalanannya. Tahun 82 pada 84 nggak salah itu bandar udara mulai diresmikan jadi nama Bapak kan. Iya. Bandar udara Frans Kasepo itu belum pahlawan itu. Belum itu ya. Belum pahlawan masih berjalan sampai di tahun 93 di eranya Pak Presiden Soeharto ada 3 pahlawan nasional sekaligus yang dari provinsi Irian Jaya waktu itu ya. Dan Papua sekarang yaitu termasuk Pak Frans Kasepo Bapak, ada Pak Silas Papare dan Bapak Martin Inday. Iya. Nah, mulai di situ mulai diakuilah keberadaan kepahlawanan Bapak oleh pemerintah Republik Indonesia. Memang secara memaknai kehidupan Bapak waktu itu memang sangat, walaupun singkat, sangat berarti buat saya. Karena memang Bapak mengajarkan, walaupun saya juga dengar dari cerita-cerita orang dan sebagainya, bahwa kehidupan Bapak itu memang cukup perhatian terhadap, ya waktu itu, tahu sendiri pada saat itu kan kondisi di tahun sekian kan masyarakat Papua saat itu masih yang berpendidikan masih agak kurang. Karena disitulah Bapak mencoba mengangkat bagaimana nih masyarakatnya untuk orang Papua dia lebih maju. Nah, pada saat Bapak Gubernur waktu itu memang banyak mahasiswa-mahasiswa yang dikirim untuk belajar di Jawa dan sebagainya. Nah, sampai ke situ pas momen tahun 93 selesai pahlawan, itu sekitar 2010 itu Bapak diresmikan juga di pengukuhan jadi salah satu nama KRI juga. KRI milik Angkatan Laut Frans Kasepo nomor lambung 368, dan terakhir yang seperti Elsie sudah tahu dengan warga masyarakat untuk mata uang edisi tahun 2016, terus diperbaharui lagi tahun 2021 kemarin. Ya secara memaknai kita sebagai keluarga cukup bangga, keluarga besar khususnya Kasepo dalam hal ini, dan merasa suatu kebanggaan buat kita, dan perhatian terhadap pemerintah juga ada perhatian khusus juga dari pemerintah buat kita untuk keluarga Kasepo, sehingga Bapak bisa dijadikan sebagai salah satu pahlawan nasional, terus juga diabadikan juga sebagai edisi mata uang bandara KRI. Itu merupakan suatu kehormatan buat kita. Memang kalau perjuangan Bapak kita tahu sendiri, Bapak dari mudanya memang sudah bergelut di dunia, dia lebih ke dunia pemerintahan juga, karena dari awal memang dia selain dari sekolah guru, dia selesai sekolah guru, dia lanjut ke sekolah pemerintahan, dan mulai dari situ dia berkarir di dunia pemerintahan sampai ditunjuk oleh Presiden kedua kita Pak Soekarno sebagai Gubernur Irian Barat. Nah, setelah itu dia mau dipercayakan untuk melaksanakan Popera, dan gituan Irian Barat masuk sebagai salah satu bagian dari Republik Indonesia. Nah, itulah sekelumit perjuangan Bapak yang kita maknai sebagai keturunan ahli waris pahlawan nasional, dan kita harus lestarikan itu ya, kita harus bangga terhadap hal itu begitu ya. Iya, bisa mendengarin memang Bapak sudah mengabdi ya dari dunia pendidikan dulunya. Betul. Kemudian setelah ke pemerintahan. Betul. Dan dipercayakan sebagai gubernur ya. Betul. Dan di situ juga Bapak mengirimkan anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan di luar provinsi Papua ya, Irian saat itu Bapak ya. Iya. Pertanyaan kedua nih Abang ya. Sedari kecil Abang dididik, dibina di dalam keluarga pahlawan nasional. Adakah kesan-kesan yang Abang sendiri rasakan sehingga saat ini pun di tahun 2022 dan beberapa tahun yang lalu kita ketahui bahwa Abang juga dipercayakan ke pemerintahan itu sendiri. Begituan memang kalau secara langsung mungkin tidak, tapi mungkin saya melihat contoh dari apa yang telah Bapak buat sebelumnya ya. Karena memang waktu saat itu kan saya masih kecil sekali kan. Jadi saya dengar dari cerita-cerita bahwa Bapak dalam dunia pemerintahan, khususnya birokrasi di pemerintah daerah saat di Irian Barat, memang Bapak mengabdikan secara total kerjaan beliau. Beliau kan mulai dari distrik, kepala distrik di daerah terpencil, dan beliau memang udah lakukan itu dengan
seikhlas mungkin dengan pekerjaan itu sampai dia naik ke provinsi dan akhirnya ditunjuk oleh presiden sebagai salah satu gubernur Pak Irian saat itu. Nah, keteladanan itu yang saya lihat sebagai contoh bahwa Bapak ini seorang yang tekun dalam dunia pekerjaannya khususnya di birokrasi, dan memang Bapak dia orangnya ya puji Tuhan lurus dan tidak ada hal-hal yang sifatnya ya merugikan atau merugikan masyarakat. Justru Bapak ini sebisa mungkin buat warganya buat lebih baik, tentu saya untuk mensejahterakan masyarakat Irian Barat di saat itu. Nah, itu salah satu contoh kecil yang Bapak contohkan kepada kita. Terus juga pada saat bekerja di Jakarta juga Bapak istilahnya welcome terhadap semua orang, artinya siapapun yang misalnya ada tamu-tamu dari Papua atau dari Irian, saudara-saudara kita datang untuk berkeluh kesah, untuk istilahnya berkunjung, itu tinggal saya Bapak terima walaupun sampai tengah-tengah malam. Waktu Bapak masih di DPA itu sampai tengah-tengah malam Bapak masih melayani tamu-tamu, terus juga berkomunikasi dengan baik juga dengan orang lain lah, maksudnya bukan dengan sesama walaupun dengan bukan dari satu suku maupun dari satu agama. Itu salah satu bentuk gimana Bapak mengajarkan kita hidup berdampingan dengan saudara kita lainnya gitu ya. Dan di sini saya memang menangkap ya dan melihat memang apa yang Bapak lakukan diturunkan ke Abang. Amin, amin. Iya, karena memang di ruangan ini pun terasa nyaman. Siap. Kemudian Abang juga kita ketemu bukan hanya di kantor, Betul. tetapi di luar pun kita kalau ketemu Abang ini, Abang sudah duluan tersenyum ya. Oke, iya. Oke Abang, pertanyaan Terima kasih. ketiga dari Elsie saat ini. Tema kita Hari Pahlawan tahun 2022 ini Abang, pahlawanku teladanku. Oke. Dari tema ini, pesan apa yang ingin Abang sampaikan kepada seluruh keluarga pahlawan dan juga kepada seluruh pahlawan milenial saat ini? Oke, baik. Jadi memang kalau untuk keluarga pahlawan sendiri bagi kita khususnya keluarga pahlawan nasional Indonesia memang dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari itu kita selalu harus melestarikan nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri. Nilai kepahlawanan ini maksudnya apa? Yang diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, khususnya dalam hal ini perjuangan dari Pak Pras Kasepo maupun dari bapak-bapak lainnya, dari tokoh-tokoh pahlawan Papua lainnya. Itu harus kita lestarikan, bagaimana kita apa istilahnya ya, mencoba untuk ya membuat lebih baik Papua ini ke depannya dengan tingkah laku kita, dengan pekerjaan kita, dengan karya kita secara nyata terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang di Papua. Ya, itu sebagai salah satu bentuk pengabdian kita yang sebagai salah satu keturunan pahlawan nasional. Juga sebetulnya buat teman-teman milenial juga kan, artinya tetap harus berkarya tentu dalam hal yang positif ya, positif, pola hidup positif, dalam arti luas nih ya kan, pola hidup positif, terus pola hidup yang sehat dan positif, tidak ya mudah-mudahan jangan sampai lah kayak untuk minuman beralkohol secara ya saya tahu sendiri lah tingkat kejahatan kita kan akhir-akhir ini disebabkan karena miras. Nah, itu yang kita harus coba tekan sebagai generasi milenial. Kita harus coba tekan bagaimana teman-teman kita jangan sampai ya bergaul terpengaruh yang hal tersebut sehingga menyebabkan dia jadi lupa kontrol. Itu yang susah, kalau kita udah lupa kontrol akibat miras maka akan timbul tindak kejahatan. Nah, kembali lagi kita ke bagian hukum ini kan. Benar, kembali lagi ke hukum. Nah, itu istilahnya jangan sampai artinya ya bergaul secara positif, berteman secara positif, ya minum kopi, ngopi bareng kan enak gitu kan. Iya, nah, lebih santai ya Bang. Lebih santai sambil ngopi, sambil makan ngobrol keladi, juga, ngobrol dan berbicara dengan hal-hal yang positif. Benar, demi kemajuan, khususnya bagaimana kita memajukan Papua ini, gimana nih kita sebagai generasi muda mau diapakan karya kita, bagaimana sehingga orang Papua bisa lebih maju kan gitu, lebih positif lah. Lebih positif ya Bang ya, apalagi saat ini kan kita sendiri sudah Provinsi Papua Selatan ya, dan ini sekali. Memang tantangan yang begitu besar ya Bang ya untuk kita anak-anak muda. Masuk LC doang tantangan itu besar untuk Provinsi Papua Selatan kan. Calon pemimpin-pemimpin ke depannya loh ini kan. Amin. Untuk itu tidak salah kalau LC selama ini berguru juga sama Abang. Sama-sama lah kita. Iya Bang, benar. Saling mendukung lah ya kan LC ya. Penting sekali Abang ya. Dan satu lagi nih Abang yang ingin Elsie tanyakan kepada Abang. Tadi Abang sendiri sudah menyinggung berkaitan dengan
miras, Iya, iya. kemudian pergaulan bebas ya anak-anak Iya. kita. Apalagi kita anak-anak Papua Betul. jangan sampai terpengaruh ya Abang ya. Hmm. Tips-tips ataupun dari sisi hukum nih Abang, mungkin dalam kesempatan kali ini Abang juga bisa memberikan pencerahan ya kepada kita punya Iya, adik-adik kita adik-adik, ya. kakak-kakak, bersaudara dong semua yang ada Adik-adik. menyaksikan ya Abang ya. Kalau misalnya miras secara sembarangan lalu ketahuan itu Iya. maksimal ditahan itu Iya. sampai berapa lama Bang? Apalagi kita lari lagi ke ini Abang, ganja nih Abang. Iya, Misalnya iya. kalau ada yang konsumsi ganja anak Papua, itu kena hukum berapa lama nih Abang? Psikotropika ya. Iya. Jadi LC memang kalau untuk orang mengkonsumsi minuman beralkohol, minuman keras, nanti kan itu berakibat biasa mereka jadi lupa kontrol sehingga jadi timbul perkelahian, penganiayaan berat ini yang bisa maksimal dan PHP itu sampai 8 tahun. 8 tahun Abang ya. Terus juga nanti penyalahgunaan psikoterapika, Iya. obat-obatan itu Iya. bisa sampai dengan hukuman 2 tahun penjara. Iya Bang. Ya kalau yang untuk miras ya buat adik-adik, saudara, saudara semua, khususnya kita anak-anak Papua maupun anak-anak yang ada di Kabupaten Merauke dan di seluruh Papua Selatan, dalam kacamata hukum tentu saja kan itu suatu perbuatan yang merugikan. Merugikan dalam hal apa? Dalam arti pada saat kita mengkonsumsi minuman beralkohol, nanti apabila setelah berlebihan, dan itu akan menimbulkan kita jadi di luar kontrol. Iya. Akibat dari di luar kontrol itu kita nggak tahu ini perbuatan baik atau tidak, sehingga kadang dengan minuman beralkohol yang berlebihan itu kita mungkin bisa saja menyakiti orang, Mencuri, menciderai orang, berbuat kejahatan, dan berbuat yang minta maaf, asusila dan sebagainya. Itu hal-hal tersebut yang harus dijaga buat adik-adik kita maupun kita semua yang ada di tanah Papua ini. Ya, saya nggak menyarankan minum, tapi tetap kontrol lah. Harus kontrol. Harus Bisa kontrol. pada dosis Ya, batasannya. ada Bang. porsi-porsi tertentu di mana kita harus bisa mengontrol diri sendiri, kan begitu. Terus apabila terjadi tindak kejahatan kan tentu saja di OHP kan sudah diatur bagaimana ancaman-ancaman hukuman tersebut. Oke. Terus selanjutnya mungkin apa tadi ya? Setelah itu yang ganja juga tentu sudah ada. Psikotropika tentu itu lebih berat lagi. Lebih berat Jangan lagi. sampai lah buat generasi Papua, anak-anak muda, janganlah untuk psikotropika itu, gitu ya sih ya. Iya. Hidup sehat lah pokoknya. Hidup sehat, Iya. ya itu anjuran ya. Iya. Anjuran, arahan dari kita punya Abang ini ya. Iya. Dan Abang boleh lagi memberikan motivasi buat anak-anak kita ini, anak-anak Papua dalam hal ini kan dalam mengisi posisi-posisi dalam Provinsi Papua Selatan ini. Abang boleh memberikan motivasi untuk anak-anak yang mungkin masih memandang bahwa pendidikan itu mungkin tidak penting. Padahal kita ketahui bahwa pendidikan ini sudah merupakan salah satu jalan yang akan mengantarkan kita ini Bang. Ya, buat anak-anak Papua, adik-adik kita nih, pada saat sekarang ini bersekolah lah, mencari ilmu sebanyak-banyaknya lah. Karena mumpung ini juga kita ada dana juga yang disiapkan pemerintah pusat berupa dana otsus untuk pendidikan juga. Kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, khususnya kita yang ada di Kabupaten Merauke ini, anak-anak asli Papua, ayo kita bersemangat untuk bersekolah setinggi-tingginya. Kalau perlu kita menimba ilmu sampai ke luar negeri dan sebagainya. Itu sangat penting sekali karena kedepannya nih banyak tantangan sekali, karena selain Provinsi Papua Selatan, nanti kan kabupaten ini akan berkembang lagi. Dan tentu saja jangan sampai kita kalah bersaing dengan teman-teman saudara-saudara kita lainnya. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Iya, benar sekali Abang. Bukan hanya dengan sesama kita warga negara Indonesia, tetapi memang kita dalam masa ekonomi Asia ya Abang ya, dan memang kita tidak tahu 20-30 tahun ke depan masih panjang seperti sekali. apa ya. Memang harus mempersiapkan diri Abang ya. Siap, gitu. Iya Bang, kita kembali lagi ke tema kita. Pahlawanku, teladanku. Sebenarnya memang Elsie masih ingin berdiskusi lebih jauh lagi dengan Abang, tetapi Elsie mau menyampaikan juga kepada teman-teman bahwa Abang terkasih kita ini merupakan salah satu sosok masih muda juga ya. Semangatnya masih muda juga, semangat dan memiliki integritas. Karena apa yang Abang sampaikan itu juga yang Abang lakukan. Pahlawanku, teladanku. Nah, ini tentunya saya melihat Abang melihat bahwa pahlawanku, teladanku ini adalah sosok ayah Abang sendiri. Pesan terakhir yang ingin Abang sampaikan di Hari Pahlawan ini kepada almarhum ayah terkasih, Bapak terkasih kita, Bapak Frans Kaisepo, seperti apa Abang? Pesan terakhir buat Bapak. Iya, pesan ataupun ungkapan. Kalau ungkapan, ya buat Bapak terima kasih karena sudah menjadi
tokoh panutan buat kita semua, khususnya anak-anak, dan juga menjadi inspirasi, dan semoga menginspirasi juga buat adik-adik, saudara-saudara sekalian yang ada di tanah Papua yang mendiami Papua Selatan khususnya dan seluruh tanah Papua lainnya. Semoga dengan karya-karya kepahlawanannya, karya-karya yang sudah Bapak telah rintis dari muda sampai Bapak tutup usia, bisa menjadi panutan dan menginspirasi saudara-saudara, teman-teman, adik-adik kita, dan ya kita terus berjuang buat tanah Papua ini supaya semakin maju, semakin sejahtera, dan mensejahterakan masyarakat kita semua, khususnya anak-anak Papua. Begitu saya Elsie. Oke, luar biasa ya, mantap Abang. Baik, masyarakat Papua Selatan, kita sudah selesai dengan acara kita pada malam hari ini. Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Dari pojok hukum kantor Bupati Merauke, saya Elsie Titihalawa dan Abang terkasih Victor Kaisevo pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan.